Hai para YouTuber pemula, selamat datang di channel YouTuber Pemula Indonesia. Nah teman-teman, kali ini saya akan berbagi lagi, kita saling belajar bersama lagi ya di channel YouTuber Pemula ini. Tentang apa? Tentang cara kita mendapatkan penonton alami ya. Kemudian apa yang mesti dilakukan setelah kita upload. Dan bolehkah kita berbagi share link? Share link apa bang? Share video kita di media sosial. Nah ini yang akan dititik beratkan sama saya di sini. Apakah benar boleh atau tidaknya kita share di share video di media sosial lain seperti Twitter, Facebook, WA itu ataupun Telegram. Nah, apakah boleh? Nanti akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya dan saya akan infokan hasilnya seperti apa. Karena saya pengalaman ya teman-teman tentang hal sedikit tidaknya pernah mengalami hal ini gitu ya teman-teman. Nah oke. Kemudian tadi yang pertama bagaimana agar penonton kita bisa mendatangkan view alami. Nah, bagi rekan-rekan para pemula seperti saya yang baru mulai nge-YouTube lagi di channel baru ini ya teman-teman, ataupun rekan-rekan baru yang membuat channel 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya. Nah, mungkin pernah merasakan hal ini juga ketika kita upload video, kemudian 1 menit, 2 menit tidak ada yang nonton, 3 menit belum ada yang nonton, bahkan 1 jam masih 0 views. Nah, itu sebagai pemula pasti merasakan sedikit tidaknya ada kecewa ya teman-teman. Nah pasti merasakan seperti itu, terkecuali kalau misalkan teman-teman pemulanya memang udah kuat mental, udah pengalaman. Nah sedikit berkurang lah untuk hal itu. Tetapi bagaimana jika hal itu terjadi ya teman-teman? Nah hal ini bisa terjadi karena memang video kita sudah belum direkomendasikan yang pertama. Kemudian udah direkomendasikan, kalau belum direkomendasikan sih gak mungkin, karena setiap kita yang para YouTuber ini ketika udah upload pasti direkomendasikan oleh YouTube. Cuman yang kita gak tahu itu sejauh mana perekomendasiannya ya teman-teman. Apakah perekomendasiannya itu banyak ataupun sedikit. Nah itu tergantung dari sikap kita juga. Bagaimana supaya rekomendasinya itu besar bang? Nah, salah satu trik yang dipakai adalah teknik kolaborasi ataupun teknik upload video. Nah, ini sering saya jelaskan karena memang saya mempraktekkan teknik ini ya teman-teman. Nah, teknik kolaborasi ini bagaimana bang? Nah, teknik kolaborasi ini adalah tujuannya untuk memancing viewers alami. Nah, lalu bagaimana caranya? Ketika kita sesudah upload di 1 jam pertama kita oplos. Nah bagaimana ngoplosnya bang? Nah ngoplosnya itu atau tentunya kita menonton dengan email cadangan lain. Nah teman-teman yang belum memiliki email ataupun yang belum memiliki email bisa nggak ngoplos? Bisa. Caranya adalah masuk ke mode guest ya ataupun mode tamu di Chrome ataupun di browser lain. Masuk ke mode tamu, kemudian tonton channel besar dulu yang setema, lalu tonton video dari channel teman-teman dan tutup lagi dengan video besar lagi. Nah gitu. Nah sehingga ketika kita sering melakukan ini, video kita akan terkait dengan video yang ada di channel besar yang kita tonton tadi dengan email cadangan ya teman-teman tentunya. Jangan pakai email utama kalau untuk nonton video sendiri, pakai email cadangan. Tetapi kalau teman-teman kunjungan, nah itu harus dan wajib pakai akun utama kalau kunjungan. Karena apa? Karena supaya algoritma kita terkait dan terbaca bahwa channel kita channel aktif yang sering berkunjung ke teman-teman kita para YouTuber pemula lainnya. Nah itu yang pertama tadi ya, untuk meningkatkan viewers. Nah, lakukan aja teman-teman 1 bulan 2 bulan. Nah pasti merasakan manfaatnya teman-teman ya. Channel saya pun ini jam tayang udah kekejar, tinggal sekarang YouTube subscribernya teman-teman.
Nah, saya main santuy aja. Sorry. Nah, yang penting rekomendasinya berjalan. Dan alhamdulillah rekomendasi yang channel ini udah di atas teman-teman. Jadi tinggal PR saya bagaimana caranya saya membuat materi agar lebih menarik lagi, lebih bagus lagi. Sekarang yang lainnya itu, bolehkah kita men-sharing video kita di media sosial lain? Seperti apa? Seperti Instagram, WA, kemudian Facebook ataupun Twitter. Nah, sebenarnya ini tergantung kondisi ya teman-teman. Kalau misalkan kita mempunyai teman yang bagus, responsif, ketika di-share di WA, mereka artinya responsif di sini ataupun yang bagus di sini artinya mereka bisa menonton minimal setengahnya dari video kita, dari channel kita gitu ya, video kita yang kita upload itu. Nah, itu akan bagus nanti. Tetapi kalau misalkan rekan-rekan kita tidak berminat, bahkan nontonnya itu 1 menit, cuman 2 menit, sementara video kita itu 8 menit, 10 menit, itu resiko teman-teman. Jadi saya katakan di sini boleh atau enggaknya tergantung. Ya, tergantung dari siapa yang kita share. Jadi siapa penerimanya. Kalau misalkan kita tahu dia sama-sama loyal, bisa menonton sampai full, share aja. Tapi faktanya memang ada saja yang kebanyakan masih belum mengerti sehingga mereka hanya menontonnya 1 menit 2 menit, yang akhirnya itu fatal terhadap video yang rekan-rekan bagikan ke misalkan ke grup WA gitu. Nah, ini yang akan merusak channel kita. Karena apa? Karena terbaca oleh sistem YouTube, oh ini nontonnya 1 menit 2 menit sementara videonya itu 10 menit. Nah, dan akhirnya ditotalkan oleh sistem YouTube, terbacanya nanti video kita jelek. Nah, gitu teman-teman intinya. Tetapi kalau misalkan, sekali lagi, kalau misalkan rekan kita satu pemahaman dengan kita ketika di-share di grup WA misalkan, mereka menonton sampai full, nah itu akan bagus teman-teman. Nah, itu akan bagus karena mereka menyadari. Nah, makanya di sini penting edukasi tentang apa Bang? Tentang manfaat kalau kita itu menonton video full ya, video full orang lain. Kenapa? Apa manfaatnya sih Bang? Nah, manfaatnya video kita nanti akan lebih banyak direkomendasikan oleh sistem YouTube. Nah, itu teman-teman. Lalu pertanyaan lagi, bagaimana dengan rekan kita yang tidak menonton full? Yaitu resiko dia sendiri ya teman-teman. Nah, makanya kasih tahu kalau di YouTube itu, siapa yang nonton full dia akan menimba manfaatnya. Samalah seperti kehidupan, siapa yang berbuat baik dengan tulus dia akan mendapatkan pahala ataupun kebaikan lainnya dengan tulus juga dari orang lain. Tapi siapa yang dia berbuat baik dengan hanya cari muka, dia pun akan mendapatkan secuil kebaikan saja. Nah, gitu. Jadi intinya gitu ya, sistem di YouTube sekarang. Siapa dia yang nonton full, dia akan direkomendasikan secara full juga, atau secara banyak juga oleh sistemnya YouTube atau AI-nya. Gitu teman-teman. Nah, silahkan dipraktekkan. Dan ingat teman-teman, ketika ada yang berkunjung, teman-teman berkunjung baliklah. Ketika ada yang mensubscribe, teman-teman bisa mensubscribe baliklah. Nah, gak mesti hari itu ya teman-teman, karena kan takutnya kita dibaca spam habis kunjungan banyak sekali ke 20 channel misalkan. Nah, gak mesti hari itu, kunjunginya bisa 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, bahkan 1 minggu, 1 bulan kemudian. Kita kunjungi rekan-rekan kita yang sudah menonton video kita. Ingat, mereka juga menonton dengan mengeluarkan dana ya, mengeluarkan datanya ataupun pulsa datanya, menggunakan WiFi ya, tentunya kan WiFi pakai dibayar juga ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi intinya siapa yang menanam kebaikan, siapa yang menonton full durasi, maka dia akan direkomendasikan secara banyak oleh YouTube.
Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Salam YouTuber pemula, tetap semangat dan tetap berkarya. Wassalam.